Kisah akan berfokus pada seorang petarung bayaran bernama Cheng Tinci atau kita panggil saja Tinci. Setelah kalah melawan Yip Man, ia pun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. 2倍嘅價錢喎，以後都唔做啦。違反你嘅規矩啦啩？你咁好嘅身手，唔做啊？ Tak ingin melepaskan sang master begitu saja, si bos sempat menawari Tinci bayaran 2 kali lipat untuk pekerjaan selanjutnya. Namun ia tetap dengan pendiriannya untuk pensiun. Yang ketika Tinci hendak akan pulang, si bos mengajaknya duel terlebih dahulu dan 等陣，你話你拳快啊，定係我槍快？七步以外， 停手！ ya, pertarungan pun dihentikan setelah si bos menyadari jika keputusan Tinci tak bisa diganggu-gugat. Si bos yang legowo pun akhirnya membiarkan Tinci pergi saat itu juga. Sejak saat itu, Tinci meninggalkan kehidupan lamanya dan menjalani hidup normal sebagai seorang ayah. Ia memiliki seorang anak bernama Afeng dan juga memiliki toko kelontongan sebagai bekal hidup mereka, di mana keseharian Tinci sekarang hanya berdagang dan mengurusi sang anak. 咩話？好啊，聽日我買第二樣俾你啊。 Afeng yang hari ini berulang tahun, sejak pagi terus saja mengingatkan Tinci agar menutup toko lebih cepat. Mereka rupanya telah memiliki janji untuk makan enak di sebuah restoran makanan barat, di mana Tinci hanya mengiyakan permintaan tersebut sambil menyiapkan beberapa pesanan yang harus diantarkan. 六嬸，過去送貨，唔該你幫佢睇兩眼啦。哦，好啊，你放心去。好，落嚟。 Setelah mengantarkan Afeng, Tinci menyempatkan mampir ke sebuah toko mainan untuk membeli hadiah ulang tahun anaknya. Ia memilih sebuah kotak musik dengan karakter Batman karena anaknya itu sangat menyukai sosok pahlawan super tersebut. 好。就呢個啊，唔該你幫我包起佢啊。 Pada masa itu, barang haram menjadi bagian dari pengaruh barat yang cukup kuat di kalangan masyarakat Hong Kong. Zat tersebut membuat penggunanya kecanduan hingga rela berhutang, sama seperti yang dialami seorang wanita bernama Nana. Saat ini, ia yang kembali ditagih bayaran oleh seorang pengedar hanya bisa pasrah menerima perlakuan kasar setiap ditagih. 揾人攞錢過嚟。 Karena tak ada pilihan, si pengedar bernama Jisao tersebut pun bermaksud menjual Nana pada seorang bule untuk menjadi seorang wanita penghibur. Namun tepat sebelum Nana akan dibawa, datanglah sahabat Nana bernama Julia membayar semua hutang Nana pada Jisao dan lekas membawa Nana pergi dari sana. Tapi tiba-tiba ya, Julia rupanya bukan hanya wanita biasa yang bermental lemah. Ia memiliki keahlian bertarung yang luar biasa hingga membuat semua anak buah Jisao dibuat kewalahan. Namun saat hendak akan kabur, Julia yang mendapat pukulan dari belakang tak sengaja menabrak Tinci yang sedang mengendarai sepeda.你整爛咗我啲啊！ Meski telah berjanji untuk meninggalkan seni bela diri dan dunia pertarungan, hal itu tak berlaku jika harga dirinya terusik, di mana Tinci yang kesal karena hadiah ulang tahun anaknya terjatuh pun langsung menyerang mereka semua termasuk Jisao yang tidak mau meminta maaf sama sekali sampai akhirnya pertarungan tersebut terhenti setelah para polisi datang dan mengamankan mereka semua. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun setelah Jisao berhasil menyogok atasan polisi diam-diam, ia dan para anak buahnya langsung dibebaskan lebih awal dengan alasan pertarungan mereka hanya sebagai bentuk pembelaan diri. It's just self-defense. Let them all go. No problem, sir. 喂，點解佢哋可以走，我哋唔走得啊？你邊位啊？
我係金巴趙金虎嘅細妹。 Julia dan Nana juga dibebaskan setelah mengetahui jika Julia merupakan adik dari seorang yang cukup berpengaruh di kota itu. Namun berbeda dengan Tinci yang jelas-jelas hanya kebetulan melewati keributan dan membantu, justru mendapat peringatan lain sehingga harus menunggu beberapa jam terlebih dahulu. Sementara di rumahnya, Afeng sudah menunggu sejak tadi untuk merayakan ulang tahunnya. 換衫先。哎呀，你被拉拉鏈啊！ Hello. All of our chefs have gone home for the night. Karena Tinci pulang hampir pukul 10 malam, rencana mereka pergi ke restoran pun terlambat karena restoran pilihan Afeng sudah tutup. Untuk mengobati rasa kecewanya, Tinci tetap memberikan Afeng sebuah kado kotak musik karakter kesukaannya yang meski hadiahnya tak bisa diputar karena tadi sempat jatuh, Afeng tetap bahagia menerimanya. 爸爸，冇音樂嘅。爸爸，唔緊要，係你送嘅，我就開心。 除咗牛扒，仲想食咩啊？ Di tempat lain terlihat sebuah keluarga besar bernama keluarga Zhangli yang telah menjalankan bisnis kotor selama kurang lebih 10 tahun. Keluarga ini dipimpin oleh saudara tertua bernama Kuan, yang dalam pertemuan kali ini Kuan meminta agar mereka mulai beralih ke bisnis yang lebih bersih dan meninggalkan bisnis lama mereka. Namun Jisao yang ternyata juga merupakan saudaranya tentu tidak setuju dengan keputusan mendadak tersebut. 當年我同你老豆打江山，單係呢2條刀疤，我已經幫你老豆搶咗3個地盤翻嚟，而家攞多少少，咩問題啊？冇問題。送紅叔翻屋企。今日 Meski sebagian besar sebenarnya tidak setuju, Kuan yang meminta voting tetap memperoleh suara setuju terbanyak. Hal itu tak lepas dari posisinya yang sangat amat dihormati. Kuatnya budaya senioritas di Hong Kong ditambah kemampuan kungfunya yang lebih unggul dibanding semua saudaranya, sehingga keputusannya itu sangat mustahil untuk dibantah. Namun Jisao memilih untuk masih menjual bubuk haram secara diam-diam. 同心協力為長樂轉型。 Malam harinya, ruko milik Tinci tiba-tiba terbakar akibat serangan dari Jisao dan anak buahnya. Jisao masih menyimpan dendam kepada Tinci atas kejadian tadi hingga membuatnya harus menyuap atasan polisi. Ia yang bermaksud menghabisi Tinci pun sengaja menutup dan menggembok pintu dari luar agar Tinci dan anaknya terjebak dari dalam. Tak kehabisan akal, Tinci pun menggunakan beberapa botol minuman bersoda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Sambil menunggu botol-botolnya meledak, ia melindungi Afeng dari kobaran api yang semakin besar dan... Ya, Tinci dan anaknya pun akhirnya berhasil keluar dari sana berkat ledakan tersebut. Namun karena harus sambil menggendong Afeng, ia memilih untuk menghindari para anak buah Jisao dengan berlari saja. Yang dalam pelariannya itu, ia kebetulan melihat seorang wanita yang ternyata adalah Julia sedang berjalan-jalan di sekitaran sana, sehingga Tinci meminta bantuannya untuk menjaga Afeng terlebih dahulu. 我睇住個仔，唔該晒，唔該你啦。喂喂，爸爸。 Dan ya, disinilah kita akan diperlihatkan dengan kehebatan Tinci sebagai mantan petarung bayaran yang pernah menantang Yip Man. Meskipun pertarungannya dengan Yip Man waktu itu kalah, ia tetaplah seorang master yang memiliki kehebatan di atas rata-rata. Selesai menghadapi para kroco dengan mudah, kini Tinci harus berhadapan dengan petarung bayaran yang bekerja untuk mantan bosnya sebagai pengganti dirinya. Keduanya sama-sama hebat dan memiliki kemampuan kungfu luar biasa. Namun di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Julia datang mengabarkan jika anaknya pingsan, sehingga rivalnya pun langsung menghentikan aksi dan pergi begitu saja.
Beruntung Afeng yang langsung mendapat perawatan di rumah sakit berhasil diselamatkan. Tinci dan Julia yang dikira suami istri sempat mendapat teguran perawat karena lalai menjaga sang anak. Di mana hal itu membuat keduanya salting alias salah tingkah. 姐姐請你食蘋果啊，睇下。唔該，謝謝啊！個小朋友傷得咁重，你哋點做人父母㗎？ Atas laporan Tinci, polisi pun datang ke rumah sakit. Namun bukannya meringkus pelaku, polisi tersebut lagi-lagi mendapat suap sehingga mereka menganggap jika kejadian kebakaran adalah murni kecelakaan. Padahal jelas-jelas Tinci melihat pelakunya dan sempat mendapat berbagai serangan. 點會係意外啊？佢哋屋企被火燒咗，仲俾人追殺，你哋咁都唔查啊？ 你警察做嘢唔需要你㗎。 Mengingat Tinci kini tak memiliki tempat tinggal, Julia yang merasa kasihan pun menawarkan untuk tinggal bersamanya saja. Hingga setelah kondisi Afeng mulai membaik, Julia mengajak mereka ke bar milik kakaknya bernama Fu. Awalnya Fu tidak setuju jika harus mengajak orang asing tinggal bersama. Namun setelah mengetahui Tinci pernah menolong Nana dan dirinya saat diganggu oleh para pengedar, ia akhirnya mengizinkan dengan syarat tidak boleh membuat masalah, terutama pada Nana yang merupakan tunangannya. 哥啊，誒，佢係我朋友張天志啊，我想收留佢哋。咩話？唔得唔得唔得唔得唔得！住你哋屋企太危險，淨係得2個女人，要住都住我不度。好意思，打攪晒。咪行住，哥，天志救過我同娜娜。 Tak ingin merasa berhutang budi, Tinci pun mengatakan jika ia akan bekerja di bar milik Fu untuk membayar sewa bulanan di rumahnya. Sehingga setelah itu, Julia mengantarkan Tinci ke rumahnya untuk beristirahat. 我唔會欠你，我喺啲酒吧打工。誒，入嚟啊！你着得咁少行嚟行去。 Malam harinya, Tinci yang masih tidak terima rumah dan tempat mencari nafkahnya dihancurkan, langsung mendatangi markas tempat Jisao dan anak buahnya berkumpul. Untuk membalaskan dendam, ia menghadapi semua anak buahnya seorang diri dan membakar habis tempat tersebut. 我揾曹世傑。走！ Melihat markasnya habis terbakar oleh Tinci, Jisao langsung marah-marah dan berniat segera menghabisi Tinci. Namun tak lama, niatnya itu dihentikan oleh Quan yang tak boleh memperpanjang masalah. Quan tak ingin tingkah Jisao mempengaruhi bisnis bersih keluarga mereka yang baru saja dirintis. Sehingga Quan berjanji jika ia akan membereskan masalah ini. 呢件係長樂嘅事，我已經吩咐過大家唔好搞事。既然你管唔掂自己， Meski sang adik masih tak terima, Quan langsung mendatangi bar tempat Tinci bekerja. Hingga sebertemunya mereka, Quan menyampaikan permintaan maaf langsung dan memberi cek uang ganti rugi atas perbuatan Jisao. Namun karena Tinci pun sudah membakar markas adiknya, ia langsung mengembalikan cek tersebut kepadanya. 我細佬燒咗你屋企，以後就唔好再追究。我都燒咗你細路間煙館，啲錢賠翻俾你，以後唔好再嚟煩我。 Sesuai janji, Tinci memberikan Fu uang hasil kerjanya sebagai bayaran sewa bulanan karena sudah diperbolehkan menumpang di rumahnya. Tinci terus memaksa bayar meski Fu menolak uang tersebut. Sampai akhirnya Fu yang mengetahui jika Tinci seorang ahli Wing Chun pun meminta untuk bertarung saja dan yang menang berhak atas uang tersebut. 不如咁樣，輸咗嗰個。 Kedekatan Tinci dengan keluarga Julia kini semakin terasa seperti keluarga sungguhan. Saat ini mereka sedang menghabiskan makan malam bersama di sebuah restoran makanan barat. Di sana Afeng terlihat bahagia karena akhirnya bisa menikmati daging sapi sesuai keinginannya saat ulang tahun. Yang tak lama, ia juga diberikan kue ulang tahun hingga membuat Tinci sangat berterima kasih kepada keluarga Julia karena telah menerima ia dan anaknya. 生日快樂，送俾你嘅。 Afeng yang merupakan penggemar berat Batman langsung salpok dengan gelang yang dipakai oleh pemilik restoran tersebut, di mana si pemilik restoran yang merupakan seorang bule bernama David memberitahu jika gelang tersebut buatan anak-anak di panti asuhan saat beberapa waktu lalu ia berkunjung ke sana. Oh, I have other guests to attend to. So, excuse me. Have a wonderful time.
Suatu hari, Julia dan Tinci menemukan seorang pecandu barang haram di suatu tempat gelap. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, mereka akhirnya mengetahui jika pengedar barang haram ini tiada lain adalah masih dari Jihao. Sehingga untuk mengurangi pecandu, mereka merebut barang tersebut dari pengedar yang sedang menyebarkannya di titik-titik tertentu. Dengan bukti yang telah Tinci dapatkan, ia menyarankan agar Julia melaporkan semua ini kepada kakaknya. Namun karena sang kakak dikenal dekat dengan Kuan, ia tentu takkan berani melaporkan kelakuan Jisao yang merupakan adiknya. Sehingga Tinci lah yang berniat akan melaporkan langsung kepada Kuan. 呢件事有啲棘手，阿哥會顧忌君姐嘅恩情。 應該即刻通知你阿哥。 Sebertemunya dengan Kuan, Tinci langsung memberikan semua bubuk haram hasil rampasannya. Ia meminta waktu dan akan mengusahakannya sebisa mungkin. 臭世記喺酒吧街販毒，你打算要點處理？我想你阻止佢。我會盡快處理。 Efek samping dari penggunaan barang haram memang tak main-main. Terbukti kepada Nana yang kini memiliki penyakit tremor atau gemetar tak terkendali akibat syaraf-syarafnya sudah mulai terganggu. Sehingga untuk merias wajah saja, Nana membutuhkan bantuan Julia. Namun meski begitu, Julia tak menghakiminya dan menghargai perjuangan Nana yang selama ini tidak kembali menjadi pecandu. 突然間心癮氣控制唔到啊！我哋咁多年姊妹，有咩困難未遇過啊？最後咪次次都捱得過。你要對自己有信心。 Setelah merias wajah dan bersiap-siap, Nana dan Julia kembali bekerja di bar seperti biasa, di mana Nana yang kondisinya sedang kurang fit terlihat muntah-muntah di belakang bar setelah minum-minum terlalu banyak. Yang di saat akan kembali ke dalam bar, ia tak sengaja menemukan sebuah kertas berisi barang haram. Meski tak sempat menghirupnya, Nana yang ketahuan sedang memegang barang itu oleh anak buah Jisao pun langsung diseret ke hadapan Jisao. Di sana Nana langsung dicekoki bubuk haram 1 bungkus dan dibungkam hingga tak berdaya. Sementara Julia baru menyadari jika Nana telah lama menghilang dari tempat duduknya. 父哥一定會放過你。我曹世傑會怕我趙金虎？ Julia yang khawatir dengan sahabatnya pun langsung mencari-carinya ke setiap tempat. Melihat sekelompok Jisao dari arah belakang bar, ia yang curiga pun akhirnya memeriksa tempat tersebut yang ternyata ia mendapati Nana sedang tidak baik-baik saja. Di mana Nana yang sedang dalam kondisi sekarat pun mengaku jika ia telah dijebak oleh mereka. Mengetahui kejadian itu, Fu dan Tinci bermaksud menyerang rumah Jisao untuk menghabisinya. Nyawa dibayar nyawa. Nana yang telah maut oleh kelakuannya pun tentu harus dibalas juga dengan kematian Jisao. Di mana sebelum mereka datang, saat itu Jisao sedang bersama Kuan, diberi pepatah untuk meninggalkan barang haram dan kembali nurut seperti saat Jihao masih kecil. 世傑，出嚟！ Dan ya, kedatangan Fu dan Tinci membuat seluruh anak buahnya menyerang mereka berdua. Namun sebanyak apapun yang menyerang, kedua ahli Wing Chun ini tidak kesulitan sama sekali saat menghadapinya. Meski Jihao hendak menggunakan senjata api, gerakan Tinci saat menepis pistol tersebut lebih cepat. Jisao pun kehilangan senjatanya itu. Namun saat akan menyerangnya, Kuan yang memang memiliki kemampuan bela diri langsung menghadapi Tinci sehingga... Pertarungan sengit di antara para ahli bela diri pun tak dapat terelakkan lagi. Mereka sama-sama hebat, kuat, bertahan dengan kemampuannya masing-masing. Jihao yang kembali bangkit langsung melayangkan tembakan secara membabi buta kepada Tinci. Tapi tiba-tiba...
Ya, melihat tangan sang adik terpotong, Kuan yang akhirnya menyelesaikan pertarungan pun menganggap jika tangan Jisao yang terpotong sebagai bentuk bayaran dari kesalahannya. Namun meski begitu, Tinci meminta Kuan agar menghentikan bisnis adiknya tersebut. 佢隻手係我俾你哋嘅交代，人唔追究。啲份收埋喺邊？ Setelah Jisao memberitahukan tempat di mana barang haramnya disimpan, Fu dan Tinci pun langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian akhirnya menyita seluruh barang haram ini, bahkan Fu dan Tinci masuk ke dalam koran berita sebagai pahlawan yang berhasil membongkar pengedar barang haram terbesar di kota. Berita tersebut pun akhirnya sampai kepada gembong atau dedengkot dari semua pengedar barang haram di Hong Kong yang ternyata ada David, pemilik dari restoran makanan barat yang pada waktu itu menjadi tempat perayaan ulang tahun Afeng. Ia terlihat sedang berdiskusi dengan seorang komisaris polisi yang sama-sama orang bule. David yang takut bisnisnya terbongkar pun meminta bantuannya agar selalu aman jika ingin bayaran suapnya dinaikkan. How you keep order? Anyone raises a fuss, you do what I pay you for. Dan benar saja, malam harinya para polisi melakukan penggerebekan ke bar milik Fu. Di sana salah satu polisi bersandiwara seolah menemukan barang haram tersebut dari suatu tempat, padahal jelas-jelas dibawa olehnya. Sehingga karena adanya bukti tersebut, Fu langsung dibawa oleh para polisi saat itu juga. Sir, he's been implicated in the dealing of narcotics. Arrest him. Di sana Tinci akhirnya mengungkap kekesalannya terhadap para polisi asing yang menurutnya tidak waras. Bukan sekali dua kali ia merasakan ketidakjujuran mereka. Berawal dari kasus kebakaran yang justru dianggap kecelakaan padahal pelakunya sudah jelas. Kematian seseorang di bar yang tidak ditindaklanjuti. Hingga kini mereka bahkan memfitnah padahal barang haram tersebut sebelumnya ditemukan di tempat lain. 有真正嘅毒販你唔嚟，而家仲嚟插贓嫁禍，你究竟算係啲咩警察？我問心無愧，對得住自己良心。帶佢上車。 Tidak peduli dengan semua fakta sejelas itu, para polisi langsung meringkus Fu dan membawanya ke suatu tempat. Hingga setibanya di sana, Fu akhirnya menyadari jika Davidlah yang selama ini menguasai kota tersebut. Yang karena Fu telah mengusik bisnisnya, David pun berencana untuk menghabisinya dan... Karena kedua tangannya masih terborgol, Fu tak dapat membalas perlawanan David yang membabi buta. Ia pun akhirnya tewas karena tak memiliki kesempatan untuk melawan. Dan lagi, para polisi kembali bersandiwara dengan mengabarkan jika kematian Fu diakibatkan jatuh dari ketinggian saat sedang berusaha melarikan diri. Tanpa David sadari, Fu berhasil menarik gelang Batman miliknya. Tinci tahu betul dengan pemilik gelang tersebut yaitu David. Sadar jika melapor ke polisi tak akan ada gunanya, ia pun berniat langsung mendatangi David untuk membalaskan dendam sahabatnya. Di tempat lain, Kuan juga terlihat sedang mendatangi tempat mantan bos Tinci. Di sana Kuan yang berniat menyewa petarung bayaran lekas memberikan gambar David untuk segera menghabisinya. Sesampainya di restoran milik David, Tinci langsung menyerang para anak buah David yang hendak menyelundupkan barang haram ke dalam mobil. Kemudian ia menemui David sambil melemparkan tas berisi barang tersebut. Melihat hal itu, David mengelak dan meminta agar Tinci tidak menuduhnya sembarangan. Namun setelah Tinci menunjukkan gelang Batman miliknya, David yang paham tak bisa membela diri lagi pun memutuskan untuk bertarung saja sehingga... Alhasil keduanya terlibat pertarungan sengit. Tinci kembali memperlihatkan kemampuannya yang memang sudah ditakdirkan menjadi seorang master, di mana aksi mereka tersebut akhirnya terhenti setelah para polisi datang untuk mengamankannya.
Alih-alih membela yang benar, para polisi justru kembali menyalahkan tindakan Tinci. Namun setelah menemukan sejumlah barang haram di dalam mobil milik David, mereka akhirnya percaya dan menyadari jika Davidlah bandar yang sebenarnya, di mana Pak Polisi yang sebelumnya selalu membela David pun akhirnya diborgol karena diduga terlibat selalu menerima suap. Melihat kekacauan itu, David memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Semua orang yang menyadari David kabur pun langsung berusaha mengejarnya. Namun tanpa David sadari, petarung bayaran yang sebelumnya ditugaskan untuk menghabisi David rupanya sudah menunggunya sejak tadi dengan menggunakan jarum beracun. Ia pun langsung melemparkan benda itu tepat ke kepala David hingga membuatnya maut saat itu juga. Tamat, ending yang sangat membagongkan.